Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan tema yang berjudul Kejutan Indonesia Maghrib, dan para pemainnya adalah selamat menyaksikan. Kisah ini bercerita tentang 5 orang sahabat yang sedang bermain di lapangan. Suara riuh tawa terdengar di lapangan itu. Teman-teman, kita sholat maghrib di masjid yuk kayak kemarin. Boleh tuh, berarti kita mainnya bentar lagi ya. Iya nih, ya setuju. Soalnya kalau aku nggak sholat ke masjid, nanti ibu aku berubah jadi singa. Wow! Mereka melanjutkan bergiliran satu persatu. Tanpa terasa, karena terlalu asyik bermain, mereka tidak menyadari kalau langit sudah berubah warna dari yang asalnya biru cerah menjadi warna jingga keunguan. Alessa yang sedari tadi menunggu giliran tiba-tiba melihat ke atas dan mulai menyadari kalau hari sudah sangat sore. Hei, udahan yuk mainnya. Udah mau maghrib nih. Yuk kita siap-siap sholat ke masjid. Apaan sih? Lagi seru nih, ganggu aja. Jangan berisik. Berbeda dengan Hana dan Intan, Dara mendekati Alessa dan menggandeng tangannya. Yuk Les, kita pulang duluan aja yuk. Ih, sana, pulang sana. Dara dan Alessa pun beranjak pergi, meninggalkan Hana, Intan, dan Nada yang masih asik bermain. Mereka bertiga larut dalam permainan. Tanpa mereka sadari, hari semakin menggelap dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa aba-aba, mereka bertiga langsung berdiri kaget. Hah? Maghrib? Ya Allah, kita keasikan sampai lupa waktu begini. Ya udah sih, ayo kita pulang barengan ya. Akhirnya mereka bertiga berjalan bersamaan. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan suasana pun sangat sepi, membuat suasana semakin sedikit mencekam. Kok perasaan sepi ya? Mana dingin lagi. Iya ya, kok jadi seneng gini? Aku jadi merinding deh. Gak usah takut, kan ada aku. Hana dan Nada mengangguk sambil berpegangan tangan. Suasana semakin sepi, hanya terdengar suara hembusan angin dan gesekan pohon-pohon yang tertiup angin. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara yang memanggil mereka bertiga. Mereka bertiga tiba-tiba diam terpaku. Kalian denger gak? Itu ada yang manggil. Kata ibu aku, kalau ada yang manggil di tempat sepi, jangan dijawab. Dasar kalian penakut. Suara itu makin terdengar nyaring. Tanpa aba-aba, mereka bertiga langsung menoleh ke belakang. Karena cahaya di ujung jalan remang-remang, jadi hanya terlihat kain putih yang melayang sambil melambai-lambai ke arah mereka. Mereka bertiga berteriak. Intan dengan secepat kilat berlari meninggalkan Hana dan Nada. Intan! Tiba-tiba Hana terjatuh. Nada memegang tangan Hana dan sekuat tenaga menarik Hana. Ayo Hana, bangun Hana, ayo! Aku gak kuat, Nat. Kaki aku lemas. Jangan macem-macem Hana, jangan pingsan di sini. Aku gak kuat gendongnya.
Hana masih berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Seperti mendapat kekuatan yang super, Hana tiba-tiba sedikit melompat, berdiri dan kemudian berlari meninggalkan Nada yang terpaku melihat Hana. Hantu! Nada dengan tatapan kesal dan rasa ketakutan yang semakin menjadi berteriak. Hana, tunggu! Sementara itu, di ujung jalan, Alesa dan Dara berpandangan bingung. Loh, kok mereka malah lari? Katanya mau ke masjid bareng. Ya mereka aneh banget. Ah, bikin kesel aja. Ya udah Dar, kita berdua aja ke masjidnya. Akhirnya Alesa dan Dara pun ke masjid bersama. Ternyata suara misterius yang memanggil Hana, Intan, dan Nada itu adalah Alesa dan Dara. Mereka berdua ingin mengajak ketiga sahabatnya untuk pergi ke masjid. Hanya saja mereka berdua sudah mengenakan mukena dari rumah dan kebetulan mukenanya berwarna putih. Pesan dari cerita ini adalah ketika bermain harus ingat waktu dan jangan sampai kebablasan apalagi sampai lupa waktu sholat. Sekian cerita dari kami. Terima kasih. Sahabatnya sudah